itu masuk di Google Form teman-teman nggak ya? Bisa di-trace lagi tidak kah? Saya cek dulu, Miss, bentar. Coba ya. Sebentar. Jadi kalau Mana nih? berdasarkan yang dimasuk di sini, itu saya sudah memberikan secara individual Saya masing-masing kayaknya belum dari masuk ya. Mas Bimo ya. Mas Bimo sudah submit belum, Mas? Kayaknya saya lupa ya, Miss ya. Astagfirullah. Aduh. Kayaknya Oke deh. lupa, Miss. Oke, Saya nanti baik. cek, Miss, karena keteteran ini, Miss. Oke, Ya, mohon Mas, nggak maaf ya, apa-apa, Miss. Mas. 2 semester ini keteteran, Miss. Mohon maaf. Oke, Oh, it's ini fine, Mas. Nggak apa-apa, nggak Google. apa-apa. Betul. Sedang itu ya, malah justru sedang memberikan UTS ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau tadi yang saya ingat untuk di kelas sore ada Mas Risang yang sudah saya berikan. Coba wait ya. Saya cek ya. Oh, yang view score ya? Q-Sport ya. Oh iya, apa yang dimaksud? Oh, saya salah tuh, Miss. Ya, yang Salah. personal sih, personal apa ya? Personal review atau apa tadi tulisannya saya lupa. Wait. Oh, individual feedback gitu, Miss. Yes, betul, Mbak. Bisa Heeh. masuk, bisa ya? Nggak Bisa bisa terlihat. diketik, Miss. Saya nggak bisa ngetik apa jawabannya. Mestinya kan misalnya apa serangkaian langkah itu, serangkaian langkah Oh adalah iya. kumpulan-kumpulan langkah. Caranya. Tapi Iya, saya iya. nggak bisa ngetik ulang, Enggak, Miss. enggak, maksudnya kalau saya memberikan review seperti itu, oke saya berikan contohnya ya. Berarti sebetulnya kita membutuhkan lebih dari jawaban itu gitu maksud saya. So saya Oh ambil ya, Miss. contoh misalnya ini punya siapa ya? Boleh saya share Mas Riza? Boleh, boleh Bu, silakan Bu. Aku salah itu Bu. Iya, saya juga Enggak kan salah itu, ini Mas Isang. saya sebetulnya Saya saya juga banyak tidak yang salah. memberikan. No, actually saya sebetulnya tidak memberikan jawaban untuk dua nomor ini ya, tetapi Oh, semuanya itu ada tanda salah seperti itu. Walaupun sebetulnya saya tidak memberikan jawaban karena ini open ya, jadinya tergantung dari kalau memang kita bisa menjelaskan and I can get your point sebetulnya it's okay. Cuman for example begini, misalnya ya, Mm-mm. kalau ini ada feedback saya begini, individual feedbacknya. Ini proses penerjemahan atau definisi terjemahan gitu. Maksud saya begini. Ini kan pertanyaan yang diminta adalah apa yang dimaksud dengan proses penerjemahan. Kemudian kita menjawab dengan proses penerjemahan adalah kegiatan mengalihkan pesan atau makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa mengubah makna konteks dan gaya aslinya. Nah, ini sebetulnya yang kita berikan ini arti dari proses penerjemahan atau arti dari definisi terjemahan gitu maksud saya. proses Bu mungkin Bu. Kan Oh, kegiatannya ya Bu ya. kalau begitu. Iya, kalau Kegiatannya berarti prosesnya Bu. Kalau kegiatan mengalihkan itu berarti prosesnya. Hmm, iya, adiknya pengen belajar ya. Yuk bareng-bareng yuk. Oke, saya kurang yakin mungkin di kelas kita saya tidak menjelaskan detail mengenai proses penerjemahan ya. Karena sebetulnya proses penerjemahan itu minimal ada 3 proses yang kita lakukan. Yang pertama adalah analisis teks terjemahannya. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk katakanlah mencari proses padanannya dalam bahasa TL-nya, dalam bahasa sasarannya. Kemudian yang terakhir ada proses yang namanya restructuring atau recomposing atau oh yang pengungkapan dari refreshing itu. itu. Kemudian sebenarnya setelah itu nanti ada proses yang lainnya, ada editing, ada revisi dan lain sebagainya. Cuman minimal ada 3 proses itu yang kita lalui di dalam proses penerjemahan. So maksud saya sebetulnya yang itu bukan Oh, merupakan proses penerjemahan adalah kegiatan mengalihkan. Kalau kegiatan mengalihkan itu adalah sebetulnya penerjemahan itu sendiri. Kan penerjemahan adalah transfer the meaning kan gitu kan dari to message from source to target language. So the proses adalah proses tadi di dalam proses penerjemahan memang prosesnya ini ya kegiatan mengalihkan, tetapi di dalam proses itu sebelum mengalihkan itu ada proses yang dilakukan pertama menganalisis dulu. Teksnya kita baca seperti yang
Saya lupa ya yang latihan yang mana yang saya minta teman-teman untuk Berarti jawabannya proses penerimaan berarti kayak ini Bu ya. Kayak pemahaman gitu ya Bu. Pertama kali pemahaman gitu, analisa gitu ya. betul. Jadi kalau Kedua, misalnya ini mau ditambahkan, jadi proses penerjemahan adalah kegiatan mengalihkan bla 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 yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu analisis, oh, bla 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 siap, gitu. siap. Iya, analisis, transfer sama apa ya? Pengungkapan Penyusunan kembali ulang ya. atau kalau betul Penyusunan pengungkapan ulang ya kembali mungkin. penulisan kembali dalam bahasa sastra. Ya, siap, siap. Oke. Oke. Saya lanjut pakai punya Mas Risa aja nggak apa-apa? Boleh, Bu. Salah itu. Nggak apa-apa ya? Ya, boleh, Bu. Oke. Izin dulu loh saya. Oke, kemudian yang kedua. Sorry. Yang kedua ada apa yang perlu diperhatikan dalam proses penerjemahan. Nah, seperti tadi saya sebutkan, minimal ada 3 itu proses penerjemahan, ada analisis, kemudian transfer meaning, and then terakhir adalah restructuring atau recomposing. Nah, kira-kira dari 3 itu, kira-kira apa sih yang perlu kita perhatikan dalam proses penerjemahan? Kalau yang di sini disebutkan proses penerjemahan harus memperhatikan sisi makna, konteks, structure, kemudian style, kemudian tujuan, betul, itu semuanya betul. Kemudian, nah, yang disebutkan di atas itu baru dalam satu sisi, Mas. Itu dalam proses kita menganalisis tadi. Karena pada saat kita menganalisis, tentu yang kita perhatikan atau yang kita analisis adalah teks terjemahannya. Kalau yang kita analisis adalah teks terjemahannya, berarti pasti dari poin-poin ini. Dari poin-poin sisi bahasa gitu maksud saya. Jadi maknanya apa sih? Adakah konteks yang khusus di dalam teks itu? Strukturnya bagaimana? Gaya bahasa apa yang dipakai? Tujuannya apa teks itu dibuat seperti itu? Itu yang saya sebutkan di sini bahwa yang jawaban di atas itu baru dalam tahap yang pertama dalam proses penerjemahan. Oke, ini saya tambahkan. Could you remember the other step of translation process? So, tadi kan berarti ada proses transferring, ada proses restructuring, berarti ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan pada saat kita harus mentransfer, pada saat kita harus mengalih bahasakan. Makna, misalnya kita dapat maknanya seperti kemarin ya, kita ada makna idiomatik misalnya. Kemudian pada saat proses yang kedua atau tahap yang kedua, apa sih yang perlu kita perhatikan di dalam mentransfer atau mengalih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah kita dapat, kita harus mengungkapkan kembali dalam bahasa Indonesia, misalnya seperti itu. Apa yang kita perlu perhatikan itu? Nah, itu begitu maksud saya di dalam pertanyaan ini. Gitu. Mas Risang mau mencoba menambahkan, menguatkan ini? Gigi tajam. Butut mata. Jadi tadi Miss prosesnya itu analis dulu kan analisa apa Udah tunggu ya. Lalu kemudian kita mentransfer dulu. Kita katakan kita tadi ya getting the meaning. Setelah kita getting the meaning, so we try to transfer to gigi tajam. Oke, Miss. Iya, Miss. Butut. Kemudian setelah nanti kita dapatkan dalam bentuk misalnya begini nih. Misalnya kita melihat ada sebuah teks yang paling sederhana saja. Oke. Adik boleh tantanya dulu yang berbicara ya. Oke. Jadi misalnya kayak tadi ya ada sebuah tadi saya contohkan misalnya dari kata idiom, saya ambil idiom apa ya? Misalnya ini barusan tadi saya melewati, it is raining cat and dogs, misalnya begitu. Kemudian kita mencoba mentransfer itu. Kita lihat dulu ini, kita lihat analisis kalimatnya. Raining cats and dogs. Kalau kita lihat mungkin, oh ini kalau mau kita lihat dari sisi gramatikalnya, oke nih, nggak ada masalah. Gitu. Kemudian dari sisi maknanya, ini hujan, cats and dog. Apa masuk hujan sama kucing dan anjing kayaknya nggak mungkin. Baru kita kayaknya ada hal yang lain deh. Ini bukan bahasa sehari-hari. Mungkin, oh ternyata ini idiom. Begitu kita tahu idiom, kita cari ini apa ya maksudnya dalam bahasa Inggris itu.
hujan kucing dan anjing, or raining cat and dog itu apa sih? Oh, ternyata hujan lebat. Nah, itu dalam proses kita menganalisis. Tahap kedua, bagaimana kita menyampaikan hujan yang lebat tadi, yang penggunaannya dalam bentuk kalimatnya atau teksnya adalah idiom, kita menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Kalau idiom mungkin seperti yang pernah kita diskusikan, kita cari nih padanan idiom yang sama mungkin dalam bahasa Indonesia, kira-kira ada nggak ya? Yang kira-kira sama maknanya dengan hujan lebat. Kalau misalnya sama, berarti oke, kita sampai di situ. Berarti kita tidak perlu lagi ada kata restructuring ya, mengungkapkan kembali dengan bentuk yang sesuai dengan makna atau struktur bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sudah mempunyai idiom yang sama. Tetapi kalau misalnya tidak bisa, nah akan kita terjemahkan bagaimana? Apakah kita akan menerjemahkan dengan, oh sekarang ini sedang hujan kucing dengan anjing gitu. Tentu saja tidak akan berterima. Berarti kita harus mencari cara yang lain. Sejauh ini kayaknya tidak ada idiom ya yang menyatakan hujan lebat begitu dalam bahasa Indonesia. Nah, berarti kita akan menyampaikannya seperti apa? Kita lihat dari sisi maknanya saja kalau begitu gitu. Nah, itu yang nanti kita sebut dalam apakah kita mengatakan ini hujan lebat atau akan kita ganti struknya menjadi waduh saat ini sedang hujan lebat atau misalnya cuaca sedang tidak baik, hujan lebat atau hujan dan dengan petir dan lain sebagainya. Nah, itu yang tadi kita sebut sebagai restructuring. Begitu. Gimana teman-teman? Siap, siap. Baik. Siap, Miss. Ya, padanan. Ya. Oke. Baik, thank you. Next ya, yang ketiga. Berarti idiomatik itu juga ngaruh ya, Miss? Betul, betul Mas. Betul. Yes. Oh, Javi. Kabelnya jadi. Karena memang kalau idiomatik dalam artian memang itu ada ada ungkapan tersendiri, ada ekspresi tersendiri, dan dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia seperti tadi kita tidak bisa mendapatkan one-on-one gitu ya, persamaan yang ini idiomatiknya seperti ini gitu. Tapi sedekat mungkin, seberapa kalau bisa ya kita usahakan kalau kita mempunyai teks berupa idiomatik atau maknanya adalah idiomatic meaning, biasanya kita usahakan untuk sedekat mungkin kita carikan idiomatik juga di kita, walaupun mungkin nantinya agak sedikit berbeda. Maksud saya sedikit berbeda itu misalnya begini, kalau dari sisi penggunaannya ya, perbedaan dari sisi leksikal yang dipakai. Jadi kalau saya pakai aja yang dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata killing. Jadi kalau saya tidak salah sih killing two birds by one stone gitu. Itu kalau kita cari dari sisi maknanya kan mengerjakan dua pekerjaan dalam satu waktu gitu. Nah, kita mempunyai beberapa mungkin kalau saya tidak salah minimal ada 2 peribahasa ya dalam bahasa Indonesia. Sekali menempuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah, mungkin itu yang bisa kita gunakan. Nah, di dalam maksudnya yang tadi ada perbedaan diksi atau pilihan kata itu, di dalam bahasa Inggris misalnya menggunakannya adalah tadi pilihan katanya ada sesuatu yang katakanlah makna literalnya adalah membunuh atau menembak burung dengan satu batu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata dayung atau kita menggunakan kata sesuatu yang berhubungan dengan air. Itu maksud saya. Tapi kalau seandainya pada saat proses penerjemahan kita tidak bisa menemukan padanan penerjemahan tekstual yang sama-sama berupa idiom, kita bisa menerjemahkan dari sisi artinya. Nah, kalau kita menerjemahkan dari sisi arti atau sisi makna, kita lihat dulu apakah itu sebuah katakanlah percakapan atau itu hanya sebuah slogan yang muncul begitu saja tanpa ada konteks tertentu. Javi, kerjain kuman. Oh ya, maaf, sorry. Oke. Baik, saya lanjut yang ketiga. Yang 3 saya pikir tidak ada masalah. Jadi untuk pemahaman mengenai source dan target linguisnya tidak ada masalah. Saya hanya ingin menunjukkan saja, mungkin teman-teman kalau pada saat kita membuat atau menganalisis in English, so we can use source language. Tetapi pada saat bahasa Indonesia atau bentuk bahasa Indonesia, kita ada yang menggunakan bahasa sumber,
ada yang menggunakan bahasa asal gitu, tapi rata-rata menggunakan adalah bahasa sumber, kemudian singkatannya adalah BSU seperti itu. Kemudian yang disebut dengan bahasa sasaran atau target language itu kita singkat dengan BSA seperti itu. Itu saja mungkin kalau dari sisi yang baru di pertanyaan ini. Kalau dari sisi makna, yes, saya pikir kita bisa memahami dengan cukup jelas untuk bahasa sumber dan bahasa sasaran. Kemudian yang keempat, rata-rata juga kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di dalam proses penerjemahan. Dan inilah dua masalah utama yang bisa kita temukan, baik dari teman-teman sekarang ini yang pagi ataupun yang kelas sore maupun kelas pagi itu rata-rata menemukannya hal yang sama adalah perbedaan bahasa dan perbedaan budaya. Oke. Mungkin ada hal yang lain yang bisa menyebabkan sebuah masalah penerjemahan mungkin? Oke. Ada Saya mau kira-kira masalah apa sih yang juga bisa muncul pada saat proses penerjemahan? Kira-kira. Selain kalau dari menurut ya. saya Mhm. difference in grammatical structure between the source language and the target language. Maksudnya beda grammatical struktur dan bahasa serta target tujuan bahasa. Dan yang kedua, difference in culture and social context between the source language and the target language. Itu maksud saya, beda kultur dan sosial tulisan serta bahasa dan target tujuan bahasa, Miss. Betul Mbak Antika, itu tadi maksud saya. Bahwa untuk yang keempat ini, pertanyaan saya yang keempat ini gitu, rata-rata dari, bukan rata-rata ya, saya pikir hampir semua tadi dari teman-teman yang kelas pagi maupun kita mengidentifikasi yang ini. Jadi perbedaan struktur gramatikal atau perbedaan bahasa gitu, kemudian perbedaan kontekstual, cultural kontekstual atau situasional situasional konteks gitu di dalam target dan source language-nya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, ini betul ya. Jadi teman-teman sudah menjawab pertanyaan saya, sebutkan minimal 2 faktor. Sudah. Tapi pertanyaan saya, maksud saya adalah, could you find another problem gitu, yang bisa terjadi selama proses penerjemahan atau dalam proses penerjemahan itu ternyata ada problem lain nih selain perbedaan bahasa dari bahasa sumber dan bahasa sasarannya atau perbedaan budaya dari bahasa sumber dan bahasa sasarannya. Ada teman-teman? Miss, suaranya hilang, Miss. Oh, masa? Jadi, yang lain aman atau hilang semua? Oh, udah aman, Miss. Udah aman. Miss. Udah aman, Aman. tadi hilang sebentar. Oh gitu. Oke deh. Coba ya, tadi tuh sebetulnya ada satu lagi, cuman harus karena belum pernah saya buka dengan laptop saya butuh untuk verifikasi. Nah, saya khawatirnya untuk verifikasi tidak karena email tidak saya pegang, jadi harus connect ke yang memegang email itu gitu. Oke deh. Nanti saya laporkan ke Prodi, mudah-mudahan besok bisa di trial dan error untuk Zoom yang satunya. Oke. Yes, Mas? Oh, siap. Ini dulu saya berikan di mana ya? Saya lupa ya. Tadi gecer. Oh, baik. Oh, baik. Oke, siap. Betul. Oke. Nggak apa-apa, Mas Jo. Silahkan, monggo. Ini ada Mas Bimo juga yang belum, monggo kalau mau menyusulkan. Yeah. Iya, Mas. Oh ya, Miss, saya akan nyusul, Miss. Tugas-tugasnya. Oke. Siap, Miss. Oke. I'm sorry, Miss ya. It's fine, Mas. Nggak apa-apa. Yes.
Ya, kembali lagi ke sini. Mungkin selain dua faktor ini, faktor bahasa dan faktor perbedaan budaya, kira-kira faktor apa lagi yang bisa memunculkan masalah di dalam proses penerjemahan? Faktor tulisan, Miss. Tulisan masih di bahasa, Iya, di makna bahasa kata, language. makna masih di bahasa. Itu ada perbedaan struktur itu tadi ya. Struktur ini kebetulan di Iya, sini Miss. hanya hanya struktur aja. Jadi perbedaan struktur, perbedaan leksikal, terus mungkin perbedaan tulisan, itu masih dalam sisi atau masih dalam aspek bahasa gitu. Yang lain coba. idiom mungkin ya. Idiom. Idiomatik masuk di dalam culture Bahasa ya. culture. Oh, oke. Coba, ini sebetulnya bahasan ini masuk pada saat diproses ya. Pada saat proses penerjemahan itu sebetulnya ada hal-hal yang perlu as a translator kita harus mempersiapkan pada saat proses penerjemahan. Salah satunya adalah kita mempersiapkan diri kita sendiri sebagai seorang penerjemah. Karena kadang-kadang bukan masalah bahasa, bukan masalah budaya yang terjadi, yang menjadikan masalah, tapi masalahnya ada di kita. Kitanya nggak paham nih bahasa itu, karena memang kita belum mampu atau belum menguasai bahasa itu. Nah, justru itu juga bisa menimbulkan masalah. Makanya sebetulnya salah satu hal yang nanti di bawah ya, ada pertanyaan saya juga berikutnya, bahwa pada saat kita ingin menjadi seorang penerjemah, yakinkan kita bahwa kita betul-betul menguasai bahasa sumber dan bahasa sasarannya. Monggo, bahasa sumbernya bisa macam-macam yang bisa kita kuasai. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah menguasai dengan betul bahasa Inggris, or maybe bahasa yang lain, bahasa Perancis mungkin Mas Risa, kemudian kita juga bisa bahasa asing yang lain, monggo. Kemudian bahasa targetnya mau kemana? Korea maybe, Miss. Misalnya kita orang Indonesia gitu ya, diharapkannya kita betul-betul tahu gitu bahasa Indonesia dengan baik. Tetapi apakah betul kita tahu struktur bahasa Indonesia, aturan bahasa Indonesia yang baik mungkin gitu ya. Itu juga perlu menjadi katakanlah refleksi kita. Atau sebenarnya kita lebih katakanlah lebih percaya diri dengan oke, saya nggak bahasa Indonesia tapi saya ke bahasa daerah saja misalnya gitu. Nggak apa-apa. Itu yang maksud saya adalah faktor lain yang bisa menyebabkan masalah di proses adalah pada saat kita menjadi seorang penerjemah, kemudian kita diberikan teks misalnya, ada dari bahasa Inggris yang diminta diterjemahkan ke bahasa daerah kita. Entah minta itu misalnya bahasa Sunda atau bahasa katakanlah bahasa Batak atau bahasa Jawa misalnya. Kemudian kita terima. Padahal sebetulnya nanti kan bahasa Jawa iso lah aku bisa kok bahasa Jawa gitu. Ternyata tetapi sebetulnya kalau dari sisi penerjemahan yang betul-betul yang harus mengetahui sampai sedetil mungkin aspek bahasanya, ternyata saya sebagai orang Jawa pun ternyata belum mampu untuk menerjemahkan itu. Nah, itu maksud saya yang kita sebut sebagai faktor lain di luar di luar bahasa dan budaya. Gitu. Iya, ya. Jadi bahasanya kesimpulannya termasuk latar belakang si penerjemahnya gitu ya, faktor internalnya. Betul, Mbak. Oke. Karena kan proses penerjemahan kan dipengaruhi banyak faktor ya. Tadi ada termasuk di dalamnya kalau dibilang dalam proses penerjemahan yang jadi masalah apa? Tingkat waktu juga. Gitu kan tadi ada restructuring kan yang terakhir. Restructuring kemudian apabila itu adalah dokumen yang dokumen yang teksnya panjang, kita butuh review nih. Kita baca lagi. Nah, biasanya dalam proses itu kalau dalam penerjemahan yang profesional biasanya kan ada tingkat waktu ya. Sampai katakanlah kita diberikan waktu berapa lama untuk menerjemahkan itu. Nah, kalau misalnya kita miss dalam tingkat waktu itu juga bisa menjadi problem dalam proses penerjemahan. Let's say katakanlah kita mengatakan prosesnya 1 minggu. Ternyata tesnya begitu panjang, kita butuh berulang kali untuk merevisi dan lain sebagainya, ternyata 1 minggu tidak cukup. Akhirnya kita berikan katakanlah yang dalam tanda petik masih draft sebetulnya, kalau belum menjadi final draft untuk produk translation-nya, kita berikan ke klien misalnya, nah klien mungkin tidak puas dengan hasil kita. Nah, itu terjadi masalahnya karena apa? Bukan karena kemampuan bahasa kita, bukan karena pemahaman konteks budaya, karena sebetulnya katakanlah kalau setahu saya ya, Mas Bimo misalnya adalah orang ekonomi,
berarti mengetahui itu semua term-term ekonomi gitu. Kita menerjemahkan itu adalah konteks ekonomi, tetapi ya itu tadi kita lag dalam artian dari sisi kita mereviewnya, yang kita tidak terlalu katakanlah manajemen waktu kita kurang baik. Berarti latar belakang pendidikan, latar belakang disiplin ilmu pengaruh ya, Miss ya, translate ya. Betul, Mas. Jadi biasanya Iya, kalau bahasa-bahasa. kenalan saya penerjemah itu biasanya mereka katakanlah memfokuskan diri khusus untuk menjadi penerjemah Iya, betul, apa betul. misalnya, apakah penerjemah legal, hukum, atau penerjemah misalnya politik, maksudnya teksnya itu mempunyai ragam apa, biasanya seperti itu, Mas. Mereka mempunyai kayak semacam spesialisasi tersendiri, walaupun kalau untuk menerjemahkan yang lain juga bisa gitu, cuman mereka mempunyai spesialisasi, karena kalau kita sudah bicara profesi penerjemah, penerjemah bukan hanya katakanlah membutuhkan kamus ya, baik kamus yang online ataupun kamus yang printed, tapi biasanya sudah menggunakan aplikasi. Nah, kalau kita sudah menggunakan aplikasi penerjemahan, biasanya nanti dengan semakin banyak kita menerjemahkan teks yang sama itu maksud saya bidang ya, bidang teksnya sama, nanti kita bisa membuat glossary sendiri dengan aplikasi itu. Jadi nanti pada saat kita menerjemahkan teks yang lain dengan bidang atau topik yang sama, nanti otomatis kita terbantu oleh aplikasi itu apabila ada katakanlah penggunaan yang hampir sama gitu, sudah kayak muncul suggestion untuk milih kosakata ini gitu. Nah, itu membantu kita juga pada saat kita membuat atau mengungkapkan kembali dalam bahasa sasaran, bahasa target kita. Oke, 1 sampai 4. Aman, saya lanjut. Miss, aman. Next, Lanjut, Miss. Miss. Baik, kita ke 5. Oke, berdasarkan jawaban nomor 4 tadi, pilih salah satu jawaban faktor yang maksudnya seperti apa. Kenapa itu menjadi faktor? Betul. Jadi secara umum teman-teman no problem tentang ini. Perbedaan bahasa juga seperti tadi ya, ada perbedaan leksikal, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa menemukan leksikal tersebut, maksudnya makna tersebut dalam bahasa Indonesia, sehingga mungkin kita perlu untuk membuat sebuah penjelasan detail dengan menggunakan parafrase, atau mungkin kita menggunakan footnote kalau itu sebuah buku, nah misalnya seperti itu. Kemudian perbedaan budaya tentu saja seperti tadi contohnya ya, misalnya ada bentuk idiomatik, kemudian seperti juga kalau misalnya perbedaan budaya, itu seperti yang di video saya memberikan contoh untuk penggunaan beberapa istilah dalam budaya source language yang tidak ada di dalam target language, yang di dalam video ada kain sari itu. Kemudian saya memberikan contoh yang lain adalah yang tidak sitten itu. Nah, misalnya seperti itu, jelas perbedaan budaya bisa menyebabkan kesulitan tersendiri. Nah, ini juga cukup banyak. Saya mencoba sebetulnya pertanyaan ini adalah bagaimana sih kita sebagai seorang penerjemah gitu ya, setelah kita tahu bahwa ada beberapa faktor yang bisa membuat kita sulit dalam proses penerjemahan, bagaimana nih kita sebagai penerjemah mempersiapkan diri, itu yang saya maksudkan sebagai mengantisipasi. Maka tadi di sini kalau misalnya di jawaban ke-6, bagaimana kita mengantisipasi tersebut, kemudian mengantisipasi dengan mempelajari konteks, budaya kedua bahasa, menggunakan padanan makna sesuai dengan konteksnya, serta menambahkan penjelasan atau footnote bila diperlukan. Ini kalau menurut saya kan dari sisi katakanlah pada saat kita menganalisis. Gitu. Nah, makanya tadi feedback saya, mungkin kalau kita agak sedikit, point of view-nya agak sedikit berbeda, nanti kita bisa diskusi ya Mas Risang. Saya mengatakan bahwa antisipasi tentu saja berlangsung sebelum proses ya. Jadi kan tadi proses ada 3 ya. Jadi sebelum menganalisis, kita sebelum mentransfer, sebelum ke restructuring gitu. Nah, yang saya masukkan di sini itu, kalau pada saat kita mempelajari konteks budaya kan kita mempelajari pada saat kita melihat pada saat kita melihat teksnya. Oh, teksnya seperti ini, berarti ada nuansa budaya seperti ini gitu. Nah, itu maksud saya kalau sebelum sampai ke menganalisis,
kan kita perlu nih, maksudnya hampir sama seperti tadi. Pada saat kita mempersiapkan diri menjadi seorang penerjemah itu apa yang perlu kita lakukan? Itu maksud saya sebetulnya pertanyaan saya ini. Jadi antara mengantisipasi dengan mengatasi, gitu maksud saya. Itu kan ada sedikit berbeda, gitu. Iya, Miss. Berarti mungkin itu dulu kali, Mas ya. Sebelum itu kayak melakukan riset dulu kali ya. Kayak riset ya. Mm-mm. Dia Mm-mm. mungkin kayak baca apa ya? Baca buku, baca referensi kali ya, atau kamus-kamus mungkin gitu ya. Mungkin, Miss. Yes, betul, betul. Jadi kalau mengantisipasi berarti kan tahap kita sebelum katakanlah sebelum melakukan atau sebelum menjadi penerjemah ya. Karena proses penerjemahan itu sendiri kalau boleh saya katakan sebagai tahapan pada saat seseorang menjadi seorang penerjemah. Betul. Jadi kita katakanlah mengisi dulu nih keranjang ilmu kita gitu maksudnya. Jadi karena tadi proses penerjemahan itu kita harus katakanlah mengerti bahasanya, baik bahasa sumber maupun bahasa sasaran, harus tahu konteks budayanya, kemudian kita harus tahu dalam tanda petik bahwa kita selaku penerjemah itu juga bisa menimbulkan masalah gitu. Masalahnya macam-macam ya, bisa dari teknikalnya, bisa dari sisi proses kan keilmuan kita. Nah, maksudnya itu. Jadi kita mengisi dulu keranjang kita, maksudnya keranjang itu mungkin katakanlah keilmuan kita gitu. Jadi mungkin salah satunya adalah mengikuti pelatihan, kemudian mungkin seperti ini ya, ada kuliah pengenalan, katakanlah pengenalan teori gitu. Kemudian tadi betul kita membaca referensi-referensi buku, bisa konteks budaya, bisa konteks mana yang akan kita pastikan kita mau menjadi penerjemah apa. Kalau saya mau menjadi penerjemah di bidang kesehatan atau di bidang pariwisata, tentu berarti saya harus lebih konsen pada katakanlah literasi yang berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan pariwisata, berhubungan dengan kedokteran dan lain sebagainya. Gitu. Itu yang maksud saya di sini. Oke. Nah, ini saya sudah lebih ke yang kemarin di video saya, pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dari sisi pengertian ekivalensi atau pengertian kesejahteraan itu apa gitu. Dan ini betul tidak ada masalah saya pikir untuk ini. Kalau yang misalnya saya balik ya dari bawah ya, kalau ini A, B, C saya pahami mulai dari yang C. Kesejajaran adalah persamaan kontekstual itu berarti baru dalam satu sisi. Karena tadi kita sepakat bahwa dalam penerjemahan bukan hanya kontekstual dari sisi kontekstual culture-nya, budayanya, tapi juga kontekstual dari sisi situasinya, seperti itu atau penggunaannya, berarti dalam satu sisi. Tapi dari sisi maknanya belum ada nih, gitu. Makanya itu baru beranjak ke yang B. Kesejajaran adalah persamaan makna. Berarti kalau itu harus kita gabungkan, maka betul kita dapatkan yang pertama. Jadi kesejajaran atau ekivalensi adalah keseimbangan antara makna gitu ya dari sisi bahasa sumber dan bahasa sasaran, baik dari makna maupun kontekstualnya. Kontekstual bisa situationalnya, bisa culturalnya, atau pragmatis masuk di penggunaannya sih. Kemudian mungkin sekalian saya mereview ya. Jadi betul bahwa ekivalensi atau kesejajaran itu sebetulnya kalau dari sisi prakteknya kita selaku penerjemah itu sebetulnya berlaku atau bersifat relatif. Makanya sebetulnya masing-masing kita, misalnya saya dan teman-teman semua menerjemahkan teks yang sama, kemudian kita mempunyai hak yang sama untuk menyatakan bahwa hasil terjemahan saya adalah hasil terjemahan yang terbaik. Itu yang kita sebut sebagai ekivalensi itu adalah relatif. Nah, benar atau tidaknya, kemudian mana yang paling benar atau yang paling bagus hasil terjemahan, tentu saja nanti kalau kita berada dalam situasi atau kita berada dalam konteks kita harus menganalisis atau kita harus melakukan sebuah penilaian dari penerjemahan itu. Maka betul bahwa kalau pada saat kita harus menilai, maka beberapa aspek dalam proses penilaian yang akan memutuskan bahwa terjemahan si A yang paling bagus adalah betul. Jadi aspek linguistik dulu yang kita lihat. Kemudian tentu yang berikutnya adalah aspek dari sisi konteksnya, konteks budayanya, konteks situasinya, kemudian tujuan dari teks itu dibuat apa, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, apakah teks itu adalah sebuah instruksi, apakah teks itu sebuah deskripsi, apakah teks itu sebuah
penjelasan, eksplanasi, misalnya begitu, explanation, penjelasan ya. Kayak gitu. Maka keempat-empatnya ini menjadi betul bahwa yang disifat relatif itu seperti apa? Bahwa yang bersifat relatif adalah perbedaan aspek linguistik atau bahasa dalam source dan target language-nya itu adalah katakanlah tergantung dari kita selaku penerjemahnya. Memandang aspek linguistiknya seperti apa. Seperti tadi ya, idiom. Mau diterjemahkan idiom atau mau diterjemahkan maknanya, nah itu masing-masing juga sangat relatif tergantung dari masing-masing penerjemah. Tentu penerjemah dalam memilih idiomatik atau memilih maknanya nanti tergantung dari yang C. Ada konteksnya. Kebetulan yang saya sebutkan di sini konteks budaya ya. Maksudnya dari sisi konteksnya maksud di dalamnya adalah target pembacanya siapa, itu sebenarnya maksud di konteks. Karena konteks adalah sesuatu yang berada di luar teks itu sendiri. Begitu. Kalau ini rata-rata tidak ada masalah. Nah, mulai dari yang di sini. Oke, belum saya buka dulu yang disebut dengan textual equivalence. Kalau saya tidak salah, ini memang kemarin saya memberikan dalam video, jadi saya tidak menerangkan secara detail begitu. Nah, sebetulnya saya ingin mengetahui teman-teman dulu dari istilah tekstual dulu bisa cukup dipahami dengan jelas tidak teman-teman? Tekstual. Sebelum kita ke makna tekstual equivalent, tapi tekstual sendiri sebetulnya oke tidak? Ini Coba ya, ini saya hanya ingin konfirmasi saja ya. Jadi mungkin contoh saya terlalu sederhana. Jadi kalau saya tadi saya memberikan pertanyaan ke teman-teman yang kelas pagi karena ini hampir sama. Jadi mas saya hubungan kesepadanan antara teks bahasa sumber ini sama, ada yang menjawab begini juga, ada yang mengatakan adalah textual equivalent adalah kesejajaran makna dari source ke target language gitu. Nah sekarang saya kembali ke tekstual. Kalau saya mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, kita semua pernah mendengar itu. Tapi kalau pertanyaan saya, teman-teman melihat atau membaca Bhinneka Tunggal Ika itu ada di mana? Itu pertanyaan saya. Pancasila. Oke. Di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu nggak ada, Pak. Bukan di Garudanya itu, di kakinya itu kan ada tulisan apa? Yes. Di Bhinneka bawahnya Tunggal logo Ika. pink itu. Di Betul. kakinya. Oke, good, betul. Jadi itu Betul, yang Miss. disebut dengan tekstual. Jadi pada saat saya mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, itu kan saya bukan tekstual kan bentuknya. Kalau kita bicara seperti ini kan bukan teks ya. Maka kalau itu tekstual dilihat di mana? Ada yang menjawab di buku sejarah, Mem. Oke, betul, di buku sejarah. Di event mana ya buku sejarah mungkin bicara mengenai keanekaragaman budaya. Betul, di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Dan betul sekali yang paling katakanlah yang paling jelas kita melihat statement dari Bhinneka Tunggal Ika itu ada di pita di burung Garuda. Nah, itu yang disebut dengan tekstual. Maka kalau saya bertanya dengan textual equivalent menurut Catford, maka kalau textual equivalent kita bicara dalam konteks ini adalah konteks translation, maka tidak lepas dari tekstual di dalam source language sama tekstual di dalam target language kita. Gitu. Maka kalau tadi saya mengatakan tadi ya killing two birds by one, enggak, jangan deh, kalau agak susah mencari tekstualnya. Mungkin katakanlah, wait, ini aja saya ambil yang contoh ini deh. Nah, ini deh. Nih, yang ke-13. We really hope that all projects can run smoothly this year. Itu adalah tekstual source language-nya. Kemudian mendapatkan textual equivalent di mana dalam bahasa Indonesia? Di dalam kami sungguh berharap semua proyek dapat berjalan lancar tahun ini. Itu adalah the whole textual di dalam target language. Gitu.
Nah, sekarang kalau kembali lagi ke pertanyaan di atas, kalau begitu apa sih yang disebut dengan textual equivalent menurut Catford? Gitu. Kalau Gimana teman-teman? Bisa kalau kalau saya pendapat saya kalau Mm-mm, setelah apa yang saya nonton videonya apa Bu Nunu itu mm-mm, sama mempelajarinya mm-mm. tekstual itu yang menurut Kevin hanya jadi teks hanya dari arti tanpa tanpa jadi hanya artinya gitu. Jadi teksnya saja dalam artian arti misalnya makan apa hungry Mm-mm, makan kayak gitu. Jadi hanya mm-mm. teksnya toh tanpa tanpa mempertimbangkan yang kayak faktor budaya, faktor eksternal lainnya kayak gitu. Karena kan ada juga yang dinamis juga kan. Tapi ini hanya yang tekstualnya kok gitu. Iya, oke, saya paham maksud Mbak Rima ya. Jadi betul, kalau yang disebut dengan textual equivalent itu adalah kita melihat dari yang ini, TL-nya. Nah, tekstual misalnya kami, itu merupakan textual equivalent dari apa? Oh, dari we. Kemudian sungguh merupakan textual equivalent dari really. Really. Mm. Kemudian berharap merupakan textual equivalent dari Hope. hope. Kemudian semua project dan lain sebagainya seperti ini. Nah, sometimes kita tidak bisa mendapatkan satu persatu. Jadi ini kan we, kami, sungguh, really, hope, berharap. Di sini ada kata that. That-nya nggak dapet nih di dalam sini, di dalam TL-nya kan nggak ada. Kami sungguh berharap bahwa gitu ya, kalau misalnya satu-satu. Nah, berarti ada bagian dari tekstual di dalam bahasa Indonesia ini yang sebetulnya dia adalah tekstual ekivalen dari kata that itu. Gitu. Jadi kira-kira kalau di dalam, nah, untuk penentuannya kita kembali ke dalam katakanlah kaidah bahasa Indonesia. Jadi kira-kira yang bisa menjadikan tekstual equivalent untuk Z itu di berharap atau di semua. Berharap sih lebih ke kami sembah that all semua itu gitu ya kali ya. Kami sungguh berharap semua. Berarti masukin semua dong Bu, that all. Benar nggak sih? Yang lain juga. Yang lain bisa bisa mengikuti penjelasan saya aja. Open kamera dong yang lain. Gimana nih maksudnya suruh nerjemahin? Oke, ini di sini ada Mas Jo tadi, sorry ya, ada siapa ya? Masih, oke, aman Mas Jo? Saya, belum, ini bukan UTS Mas, belum ya, UTS-nya masih minggu depan Mas. Yang sebelumnya, Bu. Nanti Tadi. aja UTS ya. Oh oke, nggak apa-apa. Mas Bimo, aman? Bisa bisa ya? Miss, mau nanya nih Miss. Jadi kalau translate itu berarti misalnya kalau dia ada credo tuh Miss. Kan kalau di akuntansi kan ada credo, di ekonomi, di manajemen ya. Mhm. Credo bisnis kayak gitu misalnya. Misalnya kayak gini, pegadaian mengatasi tanpa masalah kayak gitu. Itu kan pasti Oke. ada logo-logo itu. Heeh. Itu tekstual berarti ya. Yang tekstualnya yang tadi apa namanya, penggadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah itu tekstual. Oh, tekstualnya ya berarti ya. Tekstualnya itu. Jadi kalau logonya itu bukan tekstual Mas. Kalau logo itu nanti masuknya ke non bahasa itu. Hmm. Mm-mm. Berarti credonya tadi tetap harus ditranslate dulu ya, sesuai dengan kata per kata ya. Oke, kalau harus ditranslate iya, tapi kalau apakah harus kata per kata nanti kita lihat dulu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris nanti menjadi maknanya katakanlah kok aneh ya gitu, berarti kita harus menyesuaikan ke dalam budaya bahasa Inggris. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah tuh misalnya ekspresi dalam bahasa Inggris yang bisa lebih mengena, yang kira-kira lebih natural dalam budaya atau dalam bahasa Inggris misalnya apa gitu. So mungkin tidak menggunakan lagi misalnya solve a problem misalnya gitu-gitu, nggak apa-apa gitu. Yes, Miss. Yes, baik, baik. Ya.
Oke, jadi betul itu tadi yang ini adalah tekstualnya. Nah, kalau saya kembali lagi ke tekstual ekuivalen kalau mau mencari gitu ya, karena kalau mau kita pahami dari yang di sini dari source language-nya, kan seolah-olah kita kalau gitu that-nya berada di tekstual yang mana kalau begini? Ini berada di dalam berharap tadi. Jadi hope that itu kata berharap bahwa. Kenapa? Karena bahwanya kan bisa hilang kalau dalam bahasa Indonesia. Bahwanya ngikut kemana sih sebenarnya kan mengikutnya ke berharap. Saya berharap kepada, saya berharap bahwa, saya berharap untuk, kan kata-kata kepada, untuk, kemudian bahwa, itu kan merupakan kalau istilahnya adalah kata yang menghubungkan dari kata berharap itu berharap kepada siapa. Saya berharap kamu datang ya, gitu kan berarti aku berharap. Saya berharap kepada siapa? Miss, hilang suaranya, Miss. Oke, Miss, sorry, hilang. ya gimana Miss tadi? Udah ada suaranya. Udah ada lagi Jadi Miss maksud saya suaranya. gini, oke, kan kita bicara mengenai textual equivalent ya. Jadi kalau kita nanti misalnya ingin mengatakan bahwa kalau begitu, kalau ini tadi ya, we, kami, really, sungguh, hope, berharap, all, semua, project, can, ini dapat, run, berjalan, smoothly, lancar, this, Lancar, kan udah ya, satu persatu takut. istilahnya gitu ya. Yang kalau Iya, kita tidak dapat, kalau gitu kita bertanya, kalau begitu Z ini textual equivalentnya apa? Kan gitu. So, pasti ini, that ini mempunyai textual equivalent di dalam bahasa Indonesianya. Cuman ada di mana gitu. Nah, kita akan menentukan apakah Z ini masuk di kami, masuk di sungguh, masuk di berharap, masuk di semua, dan sampai ke ini. Itu kita lihat dari sisi maknanya kalau setelah itu. Nah, maknanya misalnya seperti ini, kata hope, ada berharap, di dalam bahasa Indonesia kan ini nanti bisa di cross check ke aturan maksud saya dari sisi grammatical rules bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau dari sisi common sense-nya aja, berharap itu kan bisa saya berharap bahwa, saya berharap untuk bisa datang, saya berharap kepada kamu misalnya begitu. Nah, kata berharap kepada, untuk, bahwa itu kan muncul setelah adanya kata berharap untuk menunjukkan katakanlah objeknya apa sih untuk berharap itu gitu. Bisa dipahami sampai sejauh ini? bisa Miss, insya Allah. Oke nggih. Kemudian nah, Bisa. kata untuk, kata kepada, kata bahwa dalam struktur bahasa Indonesia, aturan bahasa Indonesia itu bisa dihilangkan, bisa dilesapkan. Gitu. Sehingga saya mengatakan, saya berharap kamu datang ya, gitu. Itu kan sebetulnya kalau di katakanlah kita munculkan deep structure-nya atau makna sesungguhnya kan, saya berharap kepada kamu untuk kamu bisa datang, misalnya begitu. Nah, itu bisa kita katakanlah kita lesapkan, kita sederhanakan gitu deh. Kalimatnya dalam bahasa Indonesia menjadi lebih sederhana, menjadi aku berharap kamu datang ya, gitu. Nah, kepadamu, aku berharap kepadamu, kepadanya hilang, sama seperti yang di sini. Bahwa that is mean bahwa, so bahwa itu ngikutin kata apa? Kata berharap. Jadi, hope that itu mempunyai padanan yang tekstual yang sama dengan dalam kata berharap. Jadi kalau nanti Berharap. kita mau memberikan katakanlah tekstual, padanan tekstual yang ada di dalam target ke source-nya ini, maka nanti berharap merupakan tekstual equivalent dari hope that. Hope that, iya. Gitu. Iya, So, saya oke. balik lagi ke yang di atas, berarti textual equivalent sebetulnya adalah ini. Textual equivalent sebetulnya adalah teks itu sendiri. Jadi bagian dari textual yang ada di dalam TL yang menjadi bagian teks atau tekstual dari SL-nya. Gitu. Kalau mempunyai fungsi, belum tentu mempunyai fungsi yang sama. Karena seperti tadi, hope dengan that itu fungsinya agak berbeda. Kalau dilihat dari tataran gramatikalnya, nanti fungsinya berbeda. Kadang-kadang nanti, katakanlah begini ya. Kalau dalam bahasa Inggris, pada saat kita akan mengatakan, aku mahasiswa, aku
dosen, aku pegawai, aku direktur, itu harus ada kata to be-nya di dalam membuat kalimat. I'm a student, I'm a director, I'm a teacher, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kita tidak membutuhkan padanan untuk to be itu. Tidak harus selalu saya adalah mahasiswa, saya adalah guru, saya adalah direktur, dan lain sebagainya, nggak ada. Karena dalam bahasa Indonesia, predikat itu tidak harus berbentuk verba atau kata atau auxiliary kata bantu gitu. Gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan textual equivalent. Menentukannya bagaimana seperti tadi ya diskusi kita. Aman, Miss. Saya pikir dengan bagaimana. Oke, thank you, Mbak. Next Bagaimana Miss. Bagaimana menentukan textual equivalent seperti tadi ya. Jadi pertama kita mencari kesetaraan itu, mencarinya kesetaraannya adalah dari sisi semuanya. Kalau di sini Mas Risa mengatakan cara mencari kesetaraan, caranya dengan mencari kesetaraan makna, fungsi, structure, dan sebagainya. Nah, maksud saya mencari kesetaraan itu dalam semua teksnya. Jadi dari sisi teksnya kita baca dulu seperti tadi, kemudian kita tentukan, oh ternyata ini tuh menerjemahkan yang ini sama ini. Oke, yang ke-11 saya ini juga ingin mengkonfirm juga pemahaman kita tentang teori nil dan zero. Ini jawaban saya, ada beberapa dari teman-teman. Saya jawab dengan yakin. So, kalau yakin ini berarti bukan nil kan? Berarti ini zero. Iya, karena tidak ditemukan. Coba, nil itu gini, Mas dan Mbak. Di dalam konsep aturan tata bahasa atau aturan bahasa, dalam source language itu ada, tetapi kalau kita melihat aturannya dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Jadi kalau di dalam video saya menjelaskan mengenai tenses ya, karena memang tipologi bahasa Indonesia itu berbeda dengan tipologi bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan tenses dalam bentuk verba. Mungkin saya berikan contoh yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris, mudah-mudahan teman-teman pernah mengenal atau pernah mendengar atau dulu pernah belajar kata gerund. Jadi pembentukan verb ing. Yang dengan ing. Jadi pembentukan maaf. Jadi pembentukan sebuah kata benda dan kalau berasal dari verba itu salah satunya adalah dengan membuat gerund atau kita dengan gerund itu merubah kata kerja menjadi kata benda, misalnya write menjadi writing, seperti itu. Nah, itu tidak berlaku di kita, jadi di kita tidak ada penambahan katakanlah verba. Kalau dalam pembentukan dalam bahasa Indonesia, pembentukannya tidak ada tuh istilah gerund. Jadi kita menambahkannya dengan menggunakan namanya imbuhan. Dan imbuhannya bisa macam-macam nih, bisa imbuhan yang ada di depan saja, bisa ada di belakang saja, atau bisa gabungan dua-duanya. Misalnya kalau saya mengatakan nulis, itu kalau untuk menjadi sebuah sebuah kata kerja nomina, menulis ya, nomina jadi tulis atau menulis, atau kita rubah itu sebetulnya tidak ada tuh perubahan, nggak ada penambahan penambahan tadi ya ing ya, tapi dengan penambahan an misalnya menjadi tulisan, maka bentuknya adalah noun. Kemudian ada yang lainnya, misalnya tumbuh menjadi tumbuhan atau tetumbuhan, misalnya seperti itu. Nah, itu yang kita tidak kenal nih di dalam bahasa Indonesia, kita tidak mengenal struktur itu atau aturan itu gitu. Termasuk misalnya katakanlah kalau kita menggunakan impersonal. Jadi contohnya yang it dalam bahasa Inggris kan tidak selalu merujuk ke benda ya.
Tapi kalau it seems that bla 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 itu kan tidak menunjuk, tidak harus selalu menunjuk sesuatu benda gitu. Dan dalam bahasa Indonesia kita bisa menggunakan kata itu atau ini. Tetapi itu atau ini itu tidak katakanlah tidak impersonal gitu. Karena ini dan itu sebagai kata tunjuk. Jadi harus ada benda lain nih, atau ada barang lain nih, ada sesuatu yang lain yang sudah disebutkan dalam konteks, baru nanti kita bisa menggunakan kata ini adalah bla bla bla. Ini tidak baik, ini kejadian bla 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 seperti itu. Jadi kadang-kadang itulah yang terjadi kalau misalnya kita bicara dalam konteks percakapan biasa, terus ada yang ini itu tapi nggak jelas referensinya. Misalnya setelah ini mau apa itu? Kemudian itu gimana? Gini loh, kalau misalnya aku tuh tahu hal itu, tapi ini kan perlu ditambah. Nah, yang kayak gitu itu. Nah, kalau kita menganalisis di dalam sebuah konteks atau teks bahasa Indonesia, maka mau tidak mau harus kita cari referensinya dulu. Kalau referensinya ternyata referensi itu maksudnya referensinya yang ditunjuk dulu. Jadi ini nggak baik loh Mbak Rima, gitu. Pasti ini itu bukan it yang muncul impersonal, tapi ini pasti muncul karena dalam konteks saya dan Mbak Rima sudah membicarakan sesuatu. Maka itu nanti bisa kita gunakan sebagai ini nggak baik loh Mbak Rima, gitu. Nah itu yang dimaksud dengan it. Sedangkan kalau zero itu masing-masing itu ada dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu aturannya itu ada, tetapi pada saat kita menerjemahkan, kita nggak menemukan itu dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah yang, contohnya yang, ini ya. Nah, ini zero. Contoh yang I have 2 big cars. Aku punya 2 mobil besar. Ini di sini adalah zero. Zeronya kenapa? Karena sebenarnya dalam bahasa Indonesia kita mengenal reduplikasi atau mengenal bentuk jamak gitu. Nah, hanya saja kalau dalam bahasa Indonesia, ini kalau tu-nya saya hilangkan, kan nanti kalimatnya menjadi aku punya mobil besar. Harus muncul nih mobil-mobil besarnya. Karena di sini ada kata cars, ada penanda jamak juga. Kalau dalam bahasa Inggris, penanda jamak itu dengan penambahan S. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, penanda jamak itu dengan reduplikasi atau pengulangan. Gitu. Tetapi itu tidak terjadi di sini karena ada kata tu. Tu itu dalam bahasa Indonesia sudah menandakan jamak, maka tidak perlu kita mengatakan aku punya 2 mobil besar, itu tidak perlu. Karena kalau dari sisi satu, dari aturan bahasa, dari ekonomi bahasa, itu namanya berlebihan. Karena apa? Karena kalau sudah ada penanda jumlah, tidak perlu kita menggunakan reduplikasi seperti itu. Nah, tapi konsep bahwa harus ada bentuk penanda jumlah atau ini ya, ada penambahan S, sedangkan bahasa Indonesia tidak dengan S, tetapi dengan reduplikasi seperti itu ada, atau kita mengenal itu, cuman nanti kita tidak menemukan bentuknya itu yang disebut dengan zero. Nah, kalau begitu contoh untuk nil yang ada di sini adalah di konsep yang pertama ini. Ini dari sisi tenses, saya memberikan contohnya dari sisi tenses. She called me, gitu. Ini kan called-nya bentuk past tense. Sedangkan kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, dia meneleponku ketika aku sedang duduk. Dia meneleponku. Nah, ini nggak terbaca nih, nggak terlihat nih dalam bahasa Indonesia. Call-nya atau meneleponnya dalam bahasa Indonesia bentuk past tense, bentuk present, atau bentuk future gitu, ya tetap menelepon. Nggak ada perubahan misalnya menjadi apa. Tidak ada perubahan dalam verba menelepon ini. Nanti seandainya kita akan memunculkan makna dari ide-nya ini sebagai bentuk past tense, maka di sini harus kita berikan keterangan waktu. Kemarin dia meneleponku. Tadi dia meneleponku. Dia sudah meneleponku. Nah, itu yang kita
kita munculkan kata sudah, kemarin, tadi, itu untuk memaknai kata cold-nya yang bermakna past tense ini. Begitu. Aman, Nil dan Zero? Iya, Miss. Yes, Miss. Jadi, Miss, jadi kalau Yes. menurut saya cold itu kan udah past tense, berarti kan artinya udah ketika itu udah termasuk past tense, ini kan waktu atau ketika aku sedang, itu kan udah masuk past tense ya, Miss ya. Maksudnya menunjukkan Enggak. waktu ketikanya itu kan menunjukkan oh ini coldnya karena ini jadi past tense gitu ya kalian Miss ya. Iya, Bener sebetulnya kan, Miss? kalau penggunaan ketika itu sendiri sebetulnya menunjukkan aja kapan sih dia meneleponku gitu. Tapi kapan dia menelepon kan tidak betul. Dia menelepon pada saat aku sedang duduk di depan ibuku gitu, betul. Tapi maksudnya kalau dari sisi gramatikalnya, ketika itu hanya menunjukkan waktunya aja pada saat menelepon. Tetapi rentang waktu, kapan kejadian menelepon itu dari sisi rentang waktu gini Mbak, maksud saya dari sisi rentang waktu tensisnya ya, karena tensis itu kan ada yang saat ini, kemudian nanti, kemudian kemudian sudah pun ada sesuatu yang berhubungan dengan yang saat ini sedang berlangsung seperti itu tidak muncul di dalam kata ketika itu sendiri. Karena ketika aku sedang duduk di depan ibuku itu adalah menerangkan yang menelepon ini. Bisa dimengerti nggak Mbak Rima maksud saya? Bisa, insya Allah. Bisa ya, tahu ya maksud saya gitu. Tapi konsep yang semua ini, jadi kapan dia duduk gitu. Kalau ini cold, ini kan bisa macam-macam ya, bisa yesterday, bisa last week dan lain sebagainya gitu. Nah, kata yesterday, next week yang ada di sini sebelum kata si called me ini, tentu saja berhubungan dengan konteks-konteks sebelumnya. Jadi misalnya last week she went to Jakarta, misalnya gitu. Kemudian she called me when I was sitting bla 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 gitu. Maka nanti pada saat kalau kita hanya mengatakan bahwa dia menelepon ketika aku duduk, maka masih ada makna past tense yang lain yang belum muncul, yaitu adalah yesterday. Atau saya katakan yesterday atau last week ya, tadi lupa saya. Itunya kan belum muncul di sini. Kalau hanya dari sisi menelepon, maka dalam bahasa Indonesia nanti itu kita munculkan kembali dengan keterangan waktu tadi. Gitu maksud saya. Oke. Nah, terakhir ini ya. Enggak ya, ini enggak terakhir ya. Ya, ini sebetulnya bahasan denotatif, konotatif, dan pragmatik ini yang berhubungan sama dengan makna sebetulnya saya berikan di materi selanjutnya sebelumnya. Tapi mungkin kalau dari sisi pemahaman saja, kita pernah membahas mengenai makna konotatif, denotatif, dan makna pragmatis atau pragmatic meaning. Kalau dalam konteks ini sebetulnya ini bukan makna pragmatik, tetapi makna apa teman-teman? Makna denotatif itu adalah makna literal. Makna referensial. Jadi ada yang menggunakan istilah referensial, ada yang menggunakan istilah literal, gitu. Atau denotative meaning, referensial meaning, kemudian denotative meaning itu sama sebenarnya pemahamannya. Jadi kalau denotatif itu adalah makna yang kita temui pada saat kita mencari itu di dalam kamus. Atau referensinya apa sih gitu, referensinya apa. Itu yang disebut dengan makna denotatif. Sedangkan makna konotatif adalah makna yang ada istilahnya mudah katanya beyond gitu deh. Jadi ada unsur yang lain, ada aspek yang lain nih. Ada nuansa makna yang lain nih gitu. Dari kata itu. Itu yang disebut dengan makna konotatif. Sedangkan makna pragmatis atau pragmatic meaning itu adalah makna pada saat kata itu digunakan dalam konteks situasi tertentu. Misalnya nih, ini contoh nyata yang saya alami tadi siang. Kelas saya itu jam 12.30. Saya di kelas pagi kita sepakat bahwa keterlambatan mahasiswa untuk masuk kemudian bisa tanda tangan lisensi itu adalah 15 menit.
Jadi maksimal sampai dengan jam 12.45 itu mahasiswa masih boleh masuk, masih boleh tanda tangan untuk dinyatakan bahwa dia hadir. Tapi terlepas dari itu, maksudnya lebih dari 15 menit, boleh masuk tapi tidak boleh tanda tangan. Itu berlaku ke saya, maksudnya dosen. Jadi dosen dianggap terlambat kalau dia sudah, saya itu masuk melewati 15 menit itu sudah dianggap terlambat, jadi boleh nanti lapor ke prodi bahwa sering terlambat masuk itu kita sepakat 15 menit. Tadi saya masuk itu jam 12:33 saya sudah masuk di kelas. Kemudian ada teman yang mengatakan, morning ma'am, gitu. Kemudian saya menjawab gini, belum 5 menit kok morning, saya katakan gitu. Gitu. Nah, ini maknanya adalah makna pragmatis. Jadi pada saat salah satu mahasiswa teman kita mengatakan morning ma'am, itu saya pahami bahwa mahasiswa itu ingin mengatakan, ma'am-nya terlambat ya, gitu. Bukan saya maknai sebagai dia ingin menyapa Mungkin saya ya, pagi. Gitu. Makanya saya jawab, sindiran satir ya, Miss ya. iya betul, Mas, betul. Makanya saya jawab dengan, belum 5 menit kok. Good morning gitu, maksudnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan makna pragmatis. Jadi pada saat kita mendapatkan makna pragmatis tadi, maka good morning tidak harus selalu kita terjemahkan dengan selamat pagi. Bisa langsung diterjemahkan, misalnya saya ketuk pintu, kemudian saya mengatakan hello everyone, gitu. Kemudian ada yang mengatakan good morning ma'am, gitu. Bisa kita terjemahkan pada saat dosen itu masuk, dia mengetak pintu, kemudian menyampaikan salam, misalnya selamat siang. Ada salah satu mahasiswa yang menjawab dengan, ibu terlambat, gitu nggak apa-apa. Gitu. Karena konteks berikutnya saya menjawab dengan, belum 5 menit kok sudah mengatakan good morning. Gitu. Karena dalam sisi konteks, lawan bicara atau dalam konteks ini adalah dosen atau saya memaknai bahwa anak tadi bukan ingin menyapa, karena yang lain mengatakan, halo ma'am, gitu, terus good afternoon ma'am, how are you, bla bla bla, hanya satu anak ini aja yang mengatakan good morning ma'am, gitu. Makanya saya mengatakan seperti itu. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan makna pragmatis. Sedangkan makna konotatif itu yang katakanlah ada bermakna nuansa makna yang lain. Kalau dalam konteks ini saya bertanya mengenai run. Run kalau kita cari di kamus itu maknanya apa ya? Coba kalau mungkin bisa dicek nanti ya, tapi ini adalah asumsi saya aja. Misalnya kalau kita cek di kamus, run adalah misalnya titik maknanya ini makna kamus berdasarkan saya yang mengarang. Run is the movement of someone or something from one point to another point, misalnya gitu. Ini misalnya, ini menurut kamus saya. Gitu. Nah, pada saat kita melihat di dalam konteks bahasa Indonesia, run ini mendapatkan padanan kata atau tekstualnya pada kata berjalan. So, berarti yang bisa berjalan itu kan sebetulnya bukan project, bukan benda mati. Tapi yang bisa berjalan adalah manusia atau orang gitu ya, atau katakanlah hewan misalnya gitu. Sedangkan dalam konteks ini yang dimaksud dengan run adalah project. Project is mean kata benda, so dia nggak mungkin run. Maka berjalan ini digunakan makna konotatifnya, bahwa dia seolah-olah dia nanti bisa menjadi seseorang atau sesuatu yang bisa running gitu. Nah, itulah yang disebut dengan konotatif. Saya lupa saya memberikan di mana gitu pada saat pembahasan apa, tapi misalnya begini. Saya mengatakan kursi ini nyaman sekali ya, gitu. Saya duduk di kursi, kemudian saya mengatakan, aduh kursi ini nyaman sekali. Kemudian dari katanya dia mengatakan dia sudah nyaman di kursi itu, di DPR itu dia sudah nyaman duduk di DPR gitu. Nah, maka kata kursi yang dalam hal ini bukan lagi menjadi tempat duduk, karena biasanya yang dikatakan nyaman, kursi nyaman adalah kursi sebagai tempat duduk. Gitu. Ternyata di sini yang dimaksudkan dengan dia sudah menjadi anggota DPR dan dia duduk di kursi itu dengan sangat nyaman, misalnya seperti itu. Yang dimaksud adalah bukan kursi-kursi DPR itu, tetapi dia menjadi wakil di DPR atau menjadi katakanlah apa ya, legislator gitu. Dia sudah sangat nyaman di situ. Nah, berarti kursi di dalam dua konteks itu mempunyai yang satu bahwa kursinya nyaman ya gitu, berarti memang betul-betul kursi dipahami sebagai tempat duduk.
Sedangkan pada saat kita mengatakan dia sudah nyaman duduk di kursi DPR gitu, berarti kursi dalam konteks di situ adalah bukan lagi menjadi tempat duduk di DPR, tapi adalah mungkin jabatan atau posisi di DPR gitu. Oke, Ya, aman. Miss. Jadi denotatif itu intinya itu kalimat masih arti yang apa sesuai teks atau apa sesuai kamus. Kalau konotatif itu kiasan. Kalau pragmatis itu Penggunaan. eh, penggunaan ya. Kalau dari tutur dari omongan ya kayak tadi kan yang good morning itu padahal udah siang gitu ya. Iya, ya, betul. Ya, kira-kira begitu ya. Bisa bermakna kiasan karena boleh sih bermakna kiasan, tapi ya ada nuansa makna yang lain gitu. Ya, kiasan bisa masuk di dalam konteks bahasa Indonesia, ada makna kiasan, betul. Itu masuk di dalam konotatif ini. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Tadi seperti saya sampaikan ya, karena berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan di akhir. Jadi tadi kita membahas mengenai problem, kemudian tadi bagaimana kita mengantisipasi. Sebetulnya tujuannya adalah untuk ke-14 dan 15 ini. Jadi kalau untuk menghasilkan produk terjemahan, tentu saja yang mengantisipasi segala macam, segala bentuk problem-problem yang ada. Maka untuk menghasilkan itu bagaimana caranya? Kalau dari sisi tadi ya, dari sisi bahasa tentu seperti yang teman-teman jawab. Jadi harus memahami tentang struktur, kemudian grammatical rules-nya, maknanya, menguasai bahasa sumber, bahasa targetnya, betul, menguasai konteksnya, betul. Kalau dari sisi yang tadi ya, maksudnya kita selaku penerjemah bisa menjadikan masalah juga, berarti seperti tadi saya istilahkan kita isi dulu nih keranjang ilmu kita. Nah, itu untuk bisa menghasilkan produk penerjemahan adalah memperkaya pemahaman kita mengenai bahasa sumber dan bahasa sasaran. Kemudian yang dapat kita lakukan untuk menjadi penerjemah yang andal, betul teman-teman, betul meningkatkan kemampuan dan lain sebagainya. Dan satu hal mungkin yang katakanlah perlu kita tambahi adalah kalau kita ingin memposisikan bahwa terjemah atau penerjemah adalah nanti menjadi salah satu profesi kita adalah praktek dan koneksi, kalau saya katakan. Jadi dengan banyak kita praktek, dengan banyak kita melakukan latihan menerjemahkan, kalau dalam istilah kita Allah bisa karena biasa. Jadi semakin kita banyak berlatih, tentu saja nanti sense of entah itu sense of linguistiknya, sense of culture-nya, dan lain sebagainya pasti nanti akan terasa dengan sendirinya. Kemudian dengan kita banyak latihan, tentu saja kalau menaikkan skill kita, nanti kita bisa memberikan katakanlah portofolio hasil latihan kita itu untuk nanti kita bisa masuk ke koneksi, atau maksud saya adalah masuk ke sebuah perhimpunan atau perkumpulan penerjemah, sehingga nanti kita bisa menambah koneksi, bisa menambah klien, kemudian kemampuan kita diakui oleh orang luar gitu ya, maksudnya diakui oleh klien kita atau calon yang menggunakan jasa kita, misalnya seperti itu. Itu menjadi seorang penerjemah yang handal. Nah, mungkin juga kalau misalnya di sini ada yang ingin menjadi penerjemah, mungkin saran saya, karena sekarang ini rata-rata kalau dari sisi prakteknya sendiri, dicari namanya penerjemah yang sworn translator. Jadi penerjemah tersumpah gitu. Nah, itu juga nanti teman-teman bisa mencari informasi mengenai penerjemah tersumpah, dan biasanya sama seperti tadi saya sampaikan, penerjemah tersumpah itu menyatakan diri, mentasbihkan diri pada bidang-bidang tertentu. Jadi misalnya dia adalah penerjemah tersumpah di bidang katakanlah budaya, atau di bidang katakanlah legal, hukum, misalnya seperti itu, biasanya mereka menentukan sendiri ada di dalam topik yang mana. Karena penerjemahan tersumpah itu dilakukan oleh institusi kehakiman. Ada rentang ujian tersendiri untuk itu. Itu kira-kira teman-teman review dari materi awal sampai dengan sejauh yang kemarin mengenai ekivalensi atau kesejajaran. Oke.
Miss mau nanya dulu satu Miss. Miss kalau pernah apa melakukan tindak maksudnya penerjemahan kayak gitu ada tim editornya nggak sih Miss? Oke, kalau kita bekerja di tim, iya Mbak. Kalau kita masuk di katakanlah di biro penerjemahan, atau kita masuk di divisi penerjemahan, kalau kita ada di institusi pemerintahan, itu biasanya kita masuk di tim. Makanya kalau masuk di tim nanti yang tadi kan saya sebutkan nanti ada proses editing, ada proses reviewing, itu biasanya nanti bukan kita, tapi ada tim sendiri yang khusus sebagai editornya gitu-gitu. Itu ada. Nah, yang tadi saya sampaikan tuh semuanya murni ke kita nih. Ya kita yang menganalisis, ya kita yang mencari makna, ya kita yang restructuring, kita yang juga recomposing, dan kita yang mengedit itu kalau kita. Kalau secara apa ya, pribadi mungkin gitu. Tapi kalau masuk di dalam tim, ya betul, nanti kita bekerja dengan tim yang lain. Oke Miss. Yes, Mas? Mm-mm. 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 Betul, iya betul, betul, iya. Oke oke oke. Mm-mm. Oh Betul. iya iya. Iya. Uh, jadi kalau mungkin kalau dari sisi kalau Mas di bidang hukum, mungkin kalau pada saat ada sidang itu mungkin selain menjadi penerjemah teks-teks gitu, berarti ke kita sebagai translator. Tapi kalau pada saat proses peradilan yang apa namanya menghadirkan sanksi gitu, mungkin ini ya interpreter ya. Uh-uh. Interpreter ya. Ya kalau dari sisi fulusnya interpreter lebih lebih mahal Mbak Rima. Cuman Cuman yang jelas itu melelahkan. Saya pernah sekali interpreter, habis itu saya udah deh gak mau lagi, saya capek. Walaupun bayar mahal tapi capeknya juga capek otak dan capek fisik. Iya. Kapok jadi Miss. Iya, kapok karena pilih jadi akan kerja gitu. Saya Oh iya. Memang paling enak sih sebenarnya jadi penerjemah buku, penerjemah apa kayak buku-buku gitu ya Miss ya. oh oke. Hmm. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Betul. Iya. Dengan audiensnya anak-anak. Betul. Jadi ini saya sedang melakukan penelitian penerjemahan lagu anak, dan konsep saya adalah sama lagu anak. Jadi saya melihat pemilihan diksinya ada sudah, waduh, beda banget gitu. Jadi memang kalau ada yang main komik itu hubungannya sama percakapan ya. Kemudian kalau lagu tentu saja ada makna-makna yang katakanlah harus spesifik, menyampaikan katakanlah ekspresi tersendiri dari pengarangnya. Belum kalau lagu itu dibatasin dengan rima gitu ya, rima itu bukan rima ini, tapi maksudnya ritme. Jadi misalnya ada berapa tepukan, nah misalnya seperti itu. Saya sedang mencoba untuk melihat itu. Betul. Ya, betul. Iya. Oke. Ya, baik. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk Google Form kemarin itu adalah review yang saya ingin coba untuk memahami teman-teman apakah kira-kira materi saya dari katakanlah meeting 1 gitu ya sampai yang kemarin tentang ekivalensi atau tentang kejajaran itu bisa dipahami. Nah, masing-masing dari teman-teman yang sudah memberikan Google Form, mudah-mudahan tadi Mbak Rima bisa melihat catatan yang saya berikan. Tadi Mas Risang juga sudah saya tunjukkan, mudah-mudahan juga bisa dilihat, termasuk Mas Afsal juga sudah saya berikan. So, kalau misalnya catatan saya masih katakanlah ini maksudnya apa ya dari diskusi kita tadi, boleh chat ke saya, nanti kita diskusi personal gitu deh. Ya. Itu buat persiapan itu juga Miss ya? Apa UTS ya Miss?
Iya, betul, Mbak. Oh, berarti UTS-nya saya harus kapan, Miss? review dulu UTS-nya? deh. Kita Iya, UTS-nya kapan ya, Miss? Mbak Tika. Nanti saya WhatsApp. Minggu UTS-nya depan, tanggal berapa? minggu depan, Miss. Iya, betul, minggu depan. Minggu depan. Iya, betul. Aku udah Jadi mau buat studi minggu ya, Miss. depan nanti kita meet. Jadi saya Ampun kita. lebih ke Saya review udah pasti seperti mau. ini. Jadi review maksud saya adalah about your understanding ya. Jadi saya mungkin tidak akan bertanya mengenai tadi what is the definition of translation, enggak, tapi kita lebih ke yang kita pahami kalau ada seperti ini seperti apa gitu. Miss, soalnya nggak banyak kan, Miss? Baik, Miss, ngerti, paham, understand, Miss. Soalnya 80 ya, Miss gitu. Terus saya kaget. Hah? Ya, Yes. Miss, berarti. 8 soal. Dari tadi kita berdiskusi saya nggak pernah menyebutkan angka 80 dapat dari mana itu, saya katakan gitu. Loh Miss, kan materi kita sudah ada 4, Miss. Kemudian Missnya tadi menyebutkan tadi contohnya ada ada 15 soal gitu kan, ada 15 pertanyaan. Terus dia kali gitu. Oh enggak, tidak. Mungkin less than 10 kali ya. Biasanya saya tidak pernah, kalau dalam sisi pemahaman tidak pernah lebih dari 10 soal, atau mungkin rata-rata biasanya saya 5 soal aja udah cukup. Itu apa ABCD atau itu Miss penjabaran apa pendapat lagi kayak Pak Agus itu opini doang UTS-nya. Ya Pak Agus itu opini tahu itu tentang ini menurut kalian apa kata dia. Nah kan kalau Bu Nunu saya tipenya apa gitu. Kalau boleh tahu UTS-nya. Tadi itu, jadi pemahaman aja. Jadi kan ada teori ya. Jadi misalnya begini nih contohnya ya. Jadi kan wait sebentar. Ini salah satu kisi-kisi juga saya berikan ya. Kisi-kisi untuk ujiannya. Kalau Mbak Rima ujiannya kayak apa, Miss? Soalnya kayak apa gitu. Ini saya berikan kisi-kisinya. Kan bahasan saya yang saya berikan di dalam video yang saya jelasin itu kan tentang teknik penerjemahan ya. Kita ada 17 teknik penerjemahan. Ada adaptasi, ada deskripsi, dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya tuh maksud saya di akhir chapter itu ada pertanyaan atau latihan sebenarnya gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebut ya. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami yang saya berikan lewat video. Karena jujur kayaknya saya menetapkan hati untuk backup saya dari sisi technical gitu ya, problem teknis gitu. Kayaknya nanti saya memberikan ke teman-teman juga eksplanasi dalam bentuk video seperti itu. Mudah-mudahan sesederhana video yang saya bikin bisa membantu teman-teman untuk memahami. Jadi, let's say katakanlah ini. Kan ada latihannya nih. Jadi, misalnya kalau yang latihan yang A kayaknya cukup mudah ya dipahami ya yang A. Ini misalnya identification, jadi karena ini di atas tadi sudah ada penjelasannya, kemudian sudah ada contohnya gitu, tinggal merecall aja sebetulnya. Oh tadi yang pencakar langit tadi itu kayaknya ada deh tadi di teknik apa ya gitu kan, itu sudah tahu ya tekniknya apa yang digunakan. Kemudian parkir juga, parking menjadi parkir itu apa, bandaihat si tangguh itu sebenarnya sudah ada semuanya. Nah, yang ingin kita lihat adalah yang berikutnya. Di bawahnya juga sudah ada tuh jawabannya. Nah, sebenarnya yang ini yang salah satu, salah dua, atau salah tiga yang mungkin nanti juga akan saya ambil sebagai soal, Mbak Rima. Iya, Miss ya. Jadi misalnya begini nih. Ya, Miss, buat mempelajari. Oke, Mbak, silahkan. Jadi misalnya ini kan read the following sentences gitu into bahasa Indonesia by using appropriate techniques. Nah, itu kan bebas tuh. Mau Mbak mungkin Antika menggunakan adaptasi, kemudian mungkin Afsal menggunakan deskripsi,
kemudian mungkin ada yang menggunakan menggunakan teknik modulation mungkin Mas Bimo, so itu up to you as a translator, monggo silahkan. Yang saya butuhkan adalah yang di belakang itu. Stage, the technique that you use, and saya tambahkan why, alasnya kenapa pakai itu, gitu Mbak. Oh iya ya Miss, itu kalau saya she wore a sari to the wedding, saya pakai tekstual aja Miss, simpel sedap-sedap. Oke. Miss, Terus ini berikutnya, ini yang di bawahnya, tentang discussion questions. Ada 3. Ini saya yakinkan ke teman-teman, nanti akan saya pakai, nggak tahu yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Intinya ada pada berapa saat memakai baju pakaian untuk pernikahan ya, Miss? Sorry Mbak Antika, could you repeat please? Itu berarti yang nomor 1 kan di translate, kalau di translate ke Indonesia itu dia memakai gaun sari adat gitu ya, misalnya adat India atau adat Korea atau Jawa gitu untuk pernikahan gitu ya, Miss, berarti. Iya. Tapi maksud saya nanti Dia setelah ya Miss gimana? Jadi nanti setelah itu ya, misalnya dia memakai kain sari di pernikahan itu, misalnya begitu. Nah, itu nanti setelah teman-teman menerjemahkan itu, teman-teman menentukan nih, teknik apa yang kita gunakan. Tekniknya ya, teknik apa? Menerjemahkan itu, let's say katakanlah teknik A, gitu. Nah, teman-teman nanti menambahkan kenapa teknik A itu yang digunakan. Boleh mengatakan teknik A adalah begini-begini, saya pilih karena begini-begini, boleh silakan. Pakai alasan juga, Miss? Yes, no, non. Oh. Jadi free ya, Miss? Free or bebas gitu? Kalau tekniknya mana itu hak Anda. Maksudnya kalau menggunakan teknik 1 sampai 17, pilih nomor 1 atau pilih 17, itu depend on you. Kita bebas Ya, yang milih penting harus teori ya. dijelasin. Harus dijelasin kenapa kamu milih teknik ini gitu ya, Miss? Yes. Betul. Karena seperti tadi kita sepakat di atas tadi bahwa itu relatif maksudnya tergantung kita penerjemahnya. Mau menerjemahkan gini nggak apa-apa. Nah, teknik penerjemahan itu nggak bisa kita katakanlah kita pilih pada saat kita mau memilih, misalnya gini, kita dapat teks nih, misalnya, kemudian oke deh teks ini kau terjemahkan dengan cara deskriptif deh. Kita nggak bisa seperti itu. Miss, suaranya menghilang, Miss. Pada saat kita your voice lost me. Itu nanti up down, Miss, volumenya. Miss, suaranya Miss, suara hilang, Mas. Hilang, Suaranya hilang, Miss. Oke. Tapi saya paham, Miss. Intinya nanti disuruh artiin, terus ditanya pakai teknik apa, terus harus dikasih tahu alasannya kenapa kamu pakai teknik ini, ya kan? Itu kan? Iya. Kita Oke, suruh Miss. milih salah satu tekniknya. Tapi kita di awal tidak bisa memutuskan tekniknya dulu ya. Oh, teman-teman. gitu. Nggak bisa, Mas. Jadi misalnya gini ya, let's say contohnya ya, pada saat tadi, contoh yang saya sederhana aja, seperti tadi, ya saya ulang lagi, yang killing two birds by one stone tadi, pada saat kita mendapatkan itu, kita sudah meyakinkan diri nih, oke, aku pakai deskriptif dah, gitu. Pada saat kita pakai deskriptif, nanti kita lihat lagi konteksnya, masuk nggak nih kalau aku pakai deskriptif? Ternyata kalau aku pakai deskriptif, nanti bahasa Indonesianya terlalu panjang. Jadi masuk ke dalam kontekstualnya nanti menjadi, katakanlah kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilahnya ekonomi bahasa. Jadi bahasanya terlalu panjang, itu tidak ekonomis, tidak efisien gitu bahasanya. Maka kita tidak bisa. Maka kalau seperti itu, katakanlah kita memilih ke teknik yang lain. Memilih itu maksudnya berpindah ya. Berpindah cara dengan menerjemahkan yang lain. Nah, teknik itu nanti muncul pada saat kita sudah menerjemahkan. Sebetulnya teori mengenai teknik penerjemahan itu terjadi pada saat hasil terjemahan itu sudah ada. Kemudian dianalisis sebuah terjemahan, oh ini diterjemahkan dengan cara begini, oh berarti ini tekniknya ini. Gitu. Suara hilang lagi, Miss. Hilang lagi.
Sama ini suaranya juga mendengung loh dari teman-teman semuanya suaranya mendengung. Mendung Miss di sini habis hujan soalnya raining. Gitu. Tapi umumnya gitu ya. Nanti Iya, sebetulnya Miss. Siap, Paham saya. siap, Miss. Paham insya Allah. karena ini sebenarnya sudah ada di dalam atasnya di kesimpulan ini. Yang tadi saya terangkan tuh sebenarnya sudah ada di kesimpulan di penjelasan bahwa pada saat kita menerjemahkan kita tidak mungkin hanya menggunakan satu teknik penerjemahan. Kadang-kadang kita harus mix dengan teknik-teknik penerjemahan yang lain gitu. Karena nanti tergantung dari ini. Tergantung dari teksnya itu tujuannya apa, kemudian tipe teksnya apa, dan target audiensnya apa. Nah, itu yang nanti menentukan kita menerjemahkan. Kemudian setelah itu baru kita lihat, oh ternyata menerjemahkannya adalah dengan cara variation ya. Itu yang terakhir yang ada saya contohkan. Tadi saya berikan contoh di teman-teman yang pagi, misalnya kalau ini kan informal variation. Informal variation atau variasi informal dalam bahasa Indonesia apa kabar itu kita mempunyai bentuk informal lain loh selain apa kabar yang sangat informal yang mungkin sangat kolokil di antara kita pada saat kita berbicara seperti ini tanpa ada batasan bahwa kita berbicara dalam konteks akademis. Kita bicara sama teman nih, kita bicara sama keluarga kita nih, kita bicara sama katakanlah kita gitu. Itu pasti nanti akan informal daripada ini. Ada. Apa? Ayo, kira-kira. Pengganti apa kabar, Miss? Untuk formal atau informal? Pengganti apa kabar, tetapi konsepnya lebih informal lagi. Apa? Karena biar lebih sopan kali Miss. Kan? Kalau menurut saya ya. Kalau kalau saya sih, kalau sama teman saya cuma, oi, oi. Iya, Maksudnya, bisa oi, face, gimana? mata Gitu doang lanjut. mah paling. Itu sangat Gimana? informal. Disebutkan. Oke, Mbak Rima udah nyebutkan. Gimana? Gimana itu? Ya gimana, Kayak Miss? gitu. Ya, gimana? Gimana? Atau opini maybe Miss. Gitu. Betul, itu gimana itu tadi yang saya katakan itu lebih informal daripada apa kabar. Nah, itu kata gimana? Tadi dari mana kita menentukan gimana? Kalau saya bicara sama teman, bisa itu udah ada tuh. Gitu. Jadi pada saat kita menerjemahkan dan itu percakapan antar teman, itu maksudnya ini ya target audiensnya. Target audiens itu maksudnya dari sisi Target audience teman. itu target audiensnya ternyata teman nih antar teman gitu. Teman supaya Miss. Iya, Miss, saya ngerti. Yang penting target audiensnya siapa. Target audiensnya bebas sih Mbak Rima, bebas. Clear ya, itu yang disebut tadi ya. Jadi kalau tadi saya katakan, kalau Mas Bimo tadi, oh nggak bisa ya di awal. Iya, nggak bisa Mas, karena itu tadi. Satu, kita nggak mungkin hanya menentukan satu teknik, kemudian kita harus melihat dulu teks itu. Oh, ini ragam bahasa teks yang dipakai seperti apa, tujuan teksnya apa, gitu. Nah, ternyata kalau kita misalnya nih, saya menerjemahkan desertasinya Mas Jo atau Mas Bimo. Saya akan menggunakan katakanlah mungkin karena ini teksnya adalah akademis, maka mungkin saya akan mengatakan katakanlah literal gitu. Ternyata di dalam teksnya atau desertasinya Mas berdua ini ada contoh data yang contoh data itu tidak bisa saya terjemahkan dengan literal, harus saya terjemahkan misalnya dengan kata dengan modification atau modifikasi apa namanya modulation gitu. Jadi saya berubah tuh dari tadi yang di atas penjelasan dengan literal, sedangkan pada saat saya masuk ke dalam data saya menerjemahkan dengan menggunakan modulation kayak gitu. Oke, saya kembali Oh lagi. iya, Miss. Yes, gimana Mas Ya, Bimo? berarti ini, Miss ya. Semisalnya kalau di disertasi itu kan nanti ada kutipan wawancara gitu ya. Nah, itu kan kutipan wawancara diambil benar-benar dari kata per kata dari informan kan. Jadi kita, nah di situ ya harus kita pinter-pinter menerjemahkannya ya dari Iya, bahasa bahasa keseharian ya. Kan bukan ilmiah soalnya.
Betul, betul Mas. Itu maksudnya tadi. Betul. Oh iya, siap-siap. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, untuk bagian yang kedua, yang nanti saya mohon teman-teman juga melihat ini. Di situ ada tiga pertanyaan ya. Nah, ini maksud saya adalah monggo silahkan dilihat kalau ada pertanyaan. Kenapa penerjemah itu kadang-kadang memilih adaptasi dibandingkan literal translation pada saat menerjemahkan lagu anak? Nah, teman-teman bisa mencari sendiri, dan mencari sendiri itu maksudnya menemukan jawaban ini, kemudian nanti katakanlah you have to remember apakah nanti itu akan muncul atau tidak. Maksudnya muncul atau tidak di soal saya gitu. Kalau itu muncul ya monggo mau menggunakan jawaban teman-teman itu, atau mungkin pada saat ujian nanti kayaknya nggak gini deh gitu. Nah itu monggo terserah teman-teman juga. Karena seperti tadi saya katakan ini adalah about your understanding. Saya memahaminya begitu. Gitu kira-kira. So kalau dari sampai dengan bahasan sampai translation teknik, kalau seandainya dirasa ada beberapa bagian dari materi atau teori yang kira-kira masih mengganjal, masih kayaknya belum yakin deh teman-teman memahaminya, silakan monggo bisa menggunakan grup kelas. Nanti saya bisa menjawab di situ biar teman-teman yang lain juga bisa mengerti, bisa bisa tahu juga yang kita diskusikan apa. Kalau misalnya ternyata tidak, katakanlah nggak enak gitu pakai grup kelas, pinginnya text me personally juga nggak apa-apa, nanti saya jawab. Tapi kalau bertanya mengenai soal-soal ini, saya tidak akan menjawab dengan jawabannya. Siap. Ibu izin boleh minta tanggapan nggak Bu? Saya jadi penasaran. Kalau misalnya apa sih perbedaan dari modulation sama different point of view sama different scope? Itu kemarin saya keinget aja karena mata kuliah penerjemahan ya. Boleh minta tanggapan nggak Bu? Boleh, sebentar. Siap. Saya share ininya ya. Ya. Jadi apa ya? Kalau misalnya konteksnya itu penerjemah itu sebaiknya memilih apa? Menggunakan modulation atau menerjemahkan secara literal? Modulation bukannya sesuai teks itu. Iya. Modulation itu yang ini ya. Ya. Modulation itu point of view yang berubah atau fokus atau pemahaman yang berubah. Jadi kalau dicontohkan gini, saya berikan contoh gini deh Mas. Mungkin harus membawa saya masuk ke dalam konteksnya konteks anak-anak ya. Iya. Kan kalau dari saya cuman ini ya, saya ini aja ya. Kan kalau kita bicara sama anak-anak itu kan kadang-kadang untuk dari sisi katanya parenting gitu diharapkan memilih kata-kata yang positif. Jangan menggunakan kata-kata yang bernuansa negatif dalam bahasa Indonesia. Makanya jangan mengatakan jangan, karena yang akan diingat adalah jangannya. Sedangkan misalnya jangan tidur terlambat ya, nanti bla bla bla, itu kan yang diingat adalah jangan. Jadi kalau jangan katanya gitu, nanti yang yang muncul atau yang diparti dalam benak mereka adalah negatifnya. Lebih baik tidur lebih awal. Jadi kan ada kata tidur lebih awalnya, biar besok bangun pagi lebih segar, misalnya gitu. Nah, ini yang saya sebut atau ini yang saya gunakan untuk contoh modulation di dalam konteks contoh ini. Kalau kita bahasa Inggrisnya kita mempunyai kata it is not difficult. Jadi kan sebetulnya informasi yang ingin disampaikan dalam kalimat ini kan kata difficult. Not difficult, tapi akan ada kata difficult-nya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi itu tidak sulit, maka seperti tadi, kalau yang baca adalah anak-anak, maka ada katakanlah ada kata yang bernuansa negatif gitu ya, dalam tanda petik, ada kata sulit gitu. Nah, sebetulnya kata sulit itu bisa kita amelioratifkan, bisa kita perbaiki nuansa maknanya dengan menggunakan kata sulit. Tidak sulit itu kan sama dengan tidak itu mudah gitu maksudnya. Sulit itu kan sama dengan mudah. Meaningnya sama. Gitu. Nah, itulah point of view dari saya yang menerjemahkan. Oh, ini nanti pembacanya anak-anak, maka saya ganti nih point of view-nya dari sudut pandang anak-anak
yang biar mempunyai kayak katakanlah apa ya, memori atau mempunyai pemahaman yang lebih positif daripada saya menggunakan kata sesuai literal translation-nya dari bahasa Inggrisnya. Gitu Mas itu. Oh iya, sama satu lagi Bu, kalau misalnya modulation itu kalau dikombinasikan dengan prosedur penerjemahan lain, misalnya kayak konsep couplets, itu gimana Bu? Konsep apa Mas? Maaf. Couplets, couplets, C-O, Apa tuh? couplets, saya tulis ya. Couples. Ya, Oh, bisa sih. Seperti tadi saya sampaikan, jadi monggo kita bisa memodifikasi, kita bisa katakanlah, jadi gini sebetulnya. Di awal dulu, awal pertama kali sebelum saya bicara mengenai bahwa kita akan belajar mengenai teori translation, sebetulnya teori translation ini muncul setelah adanya praktek penerjemahan. Jadi beda dengan teori, katakanlah teori yang lain yang biasanya ada teori dulu, baru dibuktikan, kemudian itu menyangkal atau itu menguatkan atau muncul teori baru gitu. Tidak, biasanya teori translation itu muncul dulu dari praktek penerjemahannya, kemudian dianalisis oleh katakanlah peneliti, kemudian peneliti itu memunculkan teori. Makanya kalau nanti teman-teman ingin membaca lebih jauh yang e-book yang saya berikan di referensi, nanti ada beberapa scholars, beberapa apa ya namanya ya, beberapa ilmuwan gitu, yang mempunyai pembagian atau mempunyai teknik terjemahan yang lain. Jadi semacam nyumak itu membagi dari dua sisi, dari sisi tujuan apa namanya, tujuan dari sisi bahasa source language-nya, kemudian dari sisi tujuan target language-nya itu ada sendiri, dia membagi. Kemudian Larson juga begitu, dia mempunyai katakanlah istilahnya prosedur penerjemahan yang berbeda, demikian juga yang lainnya. Nah ini yang saya berikan adalah menurut si Molina dan Albir ini gitu. Nah kalau apakah itu bisa kita modifikasi, apakah kita bisa menggunakan dengan yang lain? Bisa sekali Mas. Karena nanti yang sebetulnya yang menentukan kita mau menggunakan teknik A, B, C itu sebenarnya bukan teknik itu sendiri, tapi sebetulnya adalah sesuatu yang ada di luar teknik itu atau di luar terjemahan itu sendiri, yaitu siapa? Seperti tadi, konteksnya di mana teks itu dipakai, kemudian akan dibaca oleh siapa, topiknya apa, kemudian apakah penulisan itu mempunyai katakanlah latar belakang tersendiri, maksudnya atensi tersendiri dari seorang penulisnya. Jadi kalau ini maksud saya adalah lagu, apakah lagu itu mempunyai makna personal dari pengarangnya atau penyanyinya, dan seperti itu yang sebetulnya nanti menentukan kita mau pilih yang mana dari sisi penerjemahannya. Begitu. Siap Ibu, sangat mencerahkan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, kembali lagi ya. Jadi saya kembalikan lagi ke tadi bahasan kita. Jadi bahasan kita sampai dengan nanti minggu depan adalah dari yang pertama tentang definisi penerjemahan sampai dengan teknik terjemahan ini. Tetapi seperti tadi saya katakan, semuanya adalah berdasarkan pemahaman kita mengenai teori penerjemahannya. Contoh-contoh katakanlah bentuk soalnya seperti yang tadi saya berikan, katakanlah apa ya, kalau anak sekolah tuh kisi-kisinya gitu, yang seperti tadi di Google Form, sama yang tadi ada 3 contoh diskusi tadi. Begitu. Nah, saya ingin bertanya aja ke teman-teman, karena teman-teman mempunyai kesibukan juga di hal yang lain. Tadi sudah saya jawab pertanyaannya Mbak Rima, bukan multiple choice, tetapi seperti tadi ya open question, jadi pertanyaan terbuka. Kalau apakah berdasarkan opini, betul juga Mbak, berdasarkan opini kita sebagai seorang penerjemah gitu, tapi didasarkan dari teori yang kita pelajari. Nah, apakah minggu depan memungkinkan bagi teman-teman untuk selama jam mata kuliah kita 18.30 sampai dengan 20:15 itu teman-teman duduk dan mengerjakan? Jam berapa, Miss? 18.30 ya, jam kuliah kita ini 18.30. Kalau bisa, Miss. Oh, saya bisa, Miss, kalau malam. Bisa, Miss. Malam Bisa, saya Miss. bisa. Oke, Yang susah itu kalau jam Udah bisa, 4 mesti di jalan saya. Saya Miss, berarti malam.
Kalau bisa berarti nanti saya akan standby di situ di jam itu. Ya, 18.30. Miss, Soal Ya, akan bisa. memastikan Bisa, Siap, Miss. Miss. Sofia udah pulang belum ya? Belum, Udah ya. kayak Teman-teman. dia tanggal 24 ya Mas Bimo. Oh, belum tanggal 24 ya? ya Mbak ya nanti mungkin Ber- Mbak Sofia usul kali ya karena Nyusul kali. pada nggak apa-apa. Berarti nyusul. Nanti saya buka, kalau saya standby, saya tidak buka Zoom ya. Jadi teman-teman boleh nanti kita lihat deh seperti apa. Apakah saya perlu buka Zoom ataukah nanti cukup saya standby di WA group saja. Nanti soal akan saya open, saya buka mulai jam 18.30 sampai dengan maksimal 20.30 untuk submit. Tanggap Gimana kalau jam 9, Miss? Kok jam 9 sih? Itu. Oke. Ya. Jadi gitu. Kemudian kalau nanti Jam seandainya 9 ya, ada Miss. open ya, jadi kalau teman-teman mau buka sources dimanapun monggo silahkan, mau buka materi kita silahkan, mau membuka kamus silahkan, seandainya nanti ada contoh penerjemahan mau dilihat monggo silahkan. ini mata kuliah susah Boleh. ini. Miss, Penerjemahan. berarti hari ini hanya fokus Zoom ya, Miss? Today. Kenapa? Berarti hari ini hanya fokus circle ya? Apa circle? Maksudnya Zoom, Miss, maksudnya. I mean, Kenapa Mbak Antika hari ini kenapa? hari ini berarti kita hanya fokus Zoom gitu ya, Miss? Iya, hari ini materinya ini. Kemudian minggu depan mungkin kalau misalnya kita butuhkan Miss di Zoom aja biar nanti bisa nanya gitu ya, nanti tak bukain Zoom. Tapi kalau misalnya oke Miss, asalkan bisa bertanya gitu ya, nanti saya standby di Google WA grup kelas. Ditanya lewat Google WA nggak apa-apa. Miss ini maksudnya nomor 1 apa kalimatnya ya, pertanyaannya begini gitu, boleh silakan. Oke, Miss. Thank you. Maaf ya, Miss. Suara saya lagi gak Iya, enak Miss, badan. paham, Miss. Karena Iya, sakit. saya paham. Begitu? Ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Thank you, Miss. Udah nggak ada lagi, Miss. Oke, siap. Baik, kalau tidak ada mungkin saya pikir cukup dulu untuk hari ini. Thank you very much for your kind attention. Mudah-mudahan good luck for your all subject untuk meet sekarang. Thank you, Miss. Amin. Thank you. Good night. Oke. Thank you, Miss. Bye bye. Terima kasih, selamat malam. Malam Good night, Miss. Miss. Malam ya.